dengan kebutuhan eh, mahasiswa magister arsitektur ya. Mungkin agak agak berbeda dengan mahasiswa program pendidikan dan lain-lain. Jadi sehingga saya mencoba menyederhanakan gitu ya beberapa materi ya. Maka itu coba disederhanakan. Oke, nah mata kuliah ini memiliki tujuan ya. Jadi pertama mahasiswa menguasai data dan informasi ya yang diperlukan untuk menguatkan perancangan arsitektur. Karena kita tahu sekarang di dalam perancangan arsitektur kan perlu data. Nah, mudah-mudahan melalui mata kuliah statistik ini gitu, jadi teman-teman bisa memperoleh data gitu ya dan informasi. Kemudian fungsi dari statistik itu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah pengembangan ilmu dan teknologi kekinian. Ini berdasarkan data. Teman-teman yang merancang. Nah, merancang itu memerlukan keputusan tapi berdasarkan data. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan keilmuan ya. Mengembangkan keilmuan arsitektur melalui riset berbasis data dan statistik. Ya, ini menghasilkan karya tulis yang teruji dalam bentuk publikasi saintifik. Mungkin Prof. Asep sudah menjelaskan gitu ya. Persyaratan untuk ujian itu salah satunya adalah teman-teman harus publikasi gitu ya. Nah, sehingga di mata kuliah ini teman-teman bisa nyicil ya. Nah, bisa nyicil untuk memenuhi salah satu tuntutan publikasi. Jadi nanti di akhir ya, di akhir perkuliahan nanti teman-teman diminta untuk publikasi. Nanti akan saya berikan ada contoh, ada apa beberapa jurnal yang bisa dirujuk gitu ya untuk publikasi. Nah, jadi ini sangat penting ya. Jadi bagaimana mengembangkan keilmuan arsitektur berbasis riset ya, berbasis data. Nah, statistik itu kan alatnya gitu ya. Nah, nanti alat. Nah, ini beberapa bahan kajian ya, beberapa bahan kajian. Mungkin ada yang sudah pernah belajar gitu ya, tapi mungkin nanti pendekatannya yang lain, pendekatannya yang lain. Ini ada kita belajar konsep dasar statistik ya, statistika. Mungkin ada penyajian data ya. Ini penyajian data ini sangat penting ya. Jadi di arsitektur mungkin sudah biasa, cuman gimana menyajikan data supaya menarik. Kemudian akan belajar tentang ukuran data statistik ya. Ini ukuran data statistik itu adalah data-data yang mewakili dari sekumpulan data. Misalnya kita belajar gitu ya, menghitung rata-rata dan lain-lain. Nah, kemudian juga kita akan belajar tentang populasi dan sampel ya. Nah, populasi dan sampel itu sangat penting di dalam riset juga dalam apa desain gitu ya. Nah, kan desain itu berdasarkan data ya. Nah, kita akan masuk pada konsep dasar ya, pengujian hipotesis. Nanti ada banyak hipotesis, ada hipotesis deskriptif gitu ya, ada hipotesis asosiatif, komparatif dan lain-lain. Itu banyak hipotesis. Nah, kemudian banyak dipakai, konsep yang banyak dipakai di arsitektur itu adalah peramalan ya. Nah, peramalan itu bisa menggunakan model regresi ya. Nah, model regresi kita akan pelajari yang sederhana ya, linear sederhana, juga nanti mungkin multivariat ya, beberapa variabel. Dan nanti analisis korelasi, analisis varian dan statistik. Ini bahan kajian kita ya selama 1 semester. Ya, ini nanti ada tugas-tugas yang terkait dengan bahan kajian. Samping tugas akhirnya
nanti artikel. Oke, proses pembelajaran ya ini dilaksanakan dengan memanfaatkan e-learning ya. Jadi kita pembelajaran online gitu ya. Kalau mungkin bisa dihitung pertemuan pertama anggap offline gitu. Dan kapan mungkin ada acara lagi ya, acara offline. Secara umum kita akan melaksanakan pembelajaran secara online ya. Jadi ada penugasan, ada review jurnal ya, ada pembuatan paper. Eh, Ini kira-kira apa proses pembelajarannya ya. Nah, sehingga outputnya itu artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Cinta. Teman-teman nanti di akhir kita lihat PPT saya di akhir itu ada 40 ya, ada sekitar 40 jurnal arsitektur yang sudah terakreditasi Cinta. Atau teman-teman bisa publikasi di jurnal. Nah, ini diharapkan kalau sebelum berakhir mata kuliah ini sudah bisa publikasi, ya itu dijamin pasti nilainya A gitu. Kalau teman-teman sudah bisa publish belum berakhir mata kuliah, misalnya, nah itu jaminan nilainya itu akan sangat baik. Ini nanti outputnya itu berupa artikel ilmiah ya dalam bentuk yang terakreditasi SIMTA. Di akhir silakan dilihat apa ada daftar jurnalnya gitu ya. Oke, komponen penilaian. Nah, ini kehadiran ya. Jadi di pembelajaran jarak jauh ini minimal 80%. Nanti ketua kelasnya ya, Kang Irfan biasanya melaporkan kehadiran teman-teman ya. Jadi nanti melalui Zoom ya. Jadi dari kehadiran pembahasan individual, kemudian penyajian diskusi kelas. Ada bagian-bagian dari teman-teman yang harus disajikan. Ujian tengah semester ini berupa ujian tulis ya. Nah, nanti secara online dulu. Nah, ujian akhir nanti pengumpulan artikel saja gitu ya. Artikel ilmiah yang sudah submit ya. Jadi, sudah submit, bukan publish ya. Jadi sudah submit, yang penting kalau sudah publish ya sangat bagus gitu ya. Yang penting teman-teman ada bukti sudah submit ke jurnal. Ya. Jadi kalau sudah publish, nah itu akan sangat bagus. Biasanya kan cukup lama ya antara submit dan publish. Mungkin kalau jurnalnya terbit bulanan ya bisa bulan-bulan. Tapi kalau jurnalnya terbit 1 tahun hanya 2 kali ya 6 bulanan nunggunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah submit aja. Nanti ada bukti submit jurnal, biasanya ada keterangan dari pengelola jurnal gitu ya, bahwa teman-teman tuh sudah sudah melakukan publikasi di jurnal. Nah, ini ada contoh ya, angkatan 2003 kemarin ya. Ini sudah publish gitu ya di saat ujian, saat akhir. Nah, ini saat akhir itu sudah submit. Kebetulan mungkin pada bulan Februari itu publish ya. Nah, jadi di awal Februari itu sudah bisa publish. Ini contoh jurnal ya. Namanya Jurnal Talenta Sipil. Ini terakreditasi Sinta 4 ya. Ini contohnya Pak Ivan ya. Nah, Pak Ivan. Nah, biasanya bentuknya begini. Jadi nanti melibatkan mahasiswa ya. Kalau ada misalnya tugas itu untuk 2 mata kuliah itu boleh saja ya. Kemarin kebetulan yang Pak Ivan itu disepakati ya dengan Pak Juang dengan saya bahwa ini bisa digunakan untuk 2 mata kuliah gitu. Nah, ini jadi eh, apa bisa dipakai untuk satu artikel untuk 2 mata kuliah gitu ya. Tugas akhirnya kemarin kebetulan dengan mata kuliahnya Pak Juang.
Kalau teman-teman kontrak mata kuliah Pak Juang nggak sekarang? Iya, Prof, ada Prof. Kontrak Ada Prof. ya? Ada, Nah, Prof. kontrak. Nah, kontrak. Tugasnya udah diberitahu ada tugas jurnal juga di akhir nggak? Ada Prof. Ada. Nah, nanti mungkin boleh saja nanti jadi saya nanti bagian mengoreksi apa pengolahan datanya gitu ya. Mungkin kontennya Pak Juang. Nah, sehingga bentuk tulisannya seperti ini gitu ya. Jadi pertama mahasiswa gitu ya, kemudian dosen, yang ketiga dosen. Gitu ya. Ini juga bisa sebagai syarat nanti salah satu syarat teman-teman untuk ujian tesis ya. Nah ini, jadi ini harus terkait tesis ya. Jadi dari sekarang teman-teman sudah berpikirnya jangan tugas saja ya, jangan tugas asal bikin gitu ya. Nah tapi harus sudah mulai berpikir gitu ya bahwa semua mata kuliah itu mendukung tesis ya. Nah ini jadi Pak Ivan tuh akan apa ya merancang parkir kalau nggak salah ya di Masjid Tangkuban Perahu Setiabudi Jateng. Ini contohnya ya. Ini kira-kira teman-teman silahkan nanti mencari ya. Mungkin mulai tengah semester boleh mulai asistensi ya. Asistensi kira-kira judulnya apa gitu ya. Itu terus terkait dengan tesis ya. Karena sayang ya kalau hanya tugas untuk tugas gitu. Mungkin bisa jadi bab berapa dari tesis Anda itu. Ada yang di bab satu, ada yang di bab dua kalau landasan teorinya. Nah, kira-kira seperti ini. Contoh ya, aplikasi mahasiswa. Jadi syarat ya dari kelulusan mata kuliah ini adalah teman-teman submit ya, kan publish. Kalau publish kan tergantung pengelola jurnal gitu ya. Kalau publish kan tergantung kita gitu ya. Kita bisa publish nanti ada buktinya dikirim apa dengan bersama artikelnya ke Drive sebagai pengganti nilai. Oke, itu kira-kira ya. Nah, ini beberapa daftar rujukan ya bisa dicari oleh teman-teman. Beberapa sudah ada di mana? Sudah ada di PDF ya, di e-book gitu ya. Mungkin beberapa belum ada. Saya kira kalau ada bisa dicari ya untuk dipelajari. Ini daftar rujukannya. Ini beberapa bukunya ya. Sini ada dua buku terkait alat pengolahan data ya. Aplikasi SPSS ini ya. Aplikasi SPSS untuk Smart Reset. Nah, di situ teman-teman tinggal apa buku ya install SPSS-nya ya. Versi 21 itu bisa silakan cari ya. Mungkin yang di Bandung bisa cari kalau banyak lah yang kita bisa cari di program SPSS-nya. Nanti ini ada buku ya, di mengolah datanya mungkin tidak manual. Ya. Jadi ada dua, ada Sugiono dan Agus. Ini cara mudah belajar SPSS dan Lisrel gitu ya. Jadi ada Lisrel itu setara SPSS, tapi yang paling banyak dipakai SPSS. Ini beberapa bukunya mungkin ya ini covernya bisa dilihat oleh teman-teman. Ada yang ini konsep-konsep dasar gitu ya. Nah, ini aplikasi. Ya ada buku yang ini yang Ashadi itu silahkan di searching saja teman-teman. Ini sudah ada PDF-nya ya. Penerapan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian arsitektur. Jadi ini Universitas Muhammadiyah Jakarta ya penerbitnya, tapi sudah ada PDF. Nah itu mungkin sebelum menjelaskan itu saya langsung ke akhir dulu. Nah ini beberapa jurnal ya, ya teman-teman beberapa ini saya tulis 20 aja ada 40 ya. Ini jangan takut nggak kebagian. Teman-teman silahkan nanti lihat gitu ya, masuk ke web jurnal ini gitu ya. Ini bisa juga sebagai
bahan gitu ya. Nah, untuk teman-teman bahan tesis, bahan riset ya. Ini ada beberapa jurnal yang sudah terindeks Sinta ya, mulai dari Sinta 5 gitu ya. Yang paling rendah itu Sinta 5 sampai Sinta 1 gitu ya. Nah, yang Sinta 1 atau Sinta 2 itu yang dimensi ya. Dimensi jurnal arsitektur itu dari Universitas Sugия Pranata kalau nggak salah ya, di Surabaya. Itu dimensi yang jurnal yang saya kenal yang sudah lama gitu ya. Sudah lama dan sekarang tapi berbahasa Inggris. Katanya dia akan mulai menjadi jurnal internasional. Nah, ini beberapa jurnal ya, silahkan teman-teman mungkin bisa klik gitu ya. Apa, kalau coba saya klik, teman-teman bisa coba klik gitu ya, apakah bisa masuk nanti ke jurnal-jurnal ini ya. Ini kira-kira ini ada banyak ya, ada yang di Bandung, di mana pokoknya ini di seluruh Indonesia. Oke, ya. Nah, mangga sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Jadi itu kira-kira apa beberapa hal ya terkait dengan perkuliahan statistika ini. Nah, pesertanya memang hanya ini ya, Bang Irfan. Tidak semua yang dulu mana? Iya, Prof. Kebetulan Yang enggak. yang untuk kelas kerjasama itu Hmm? dengan Prof. Dedi, kalau nggak salah. Oh, dipisah ya kelasnya ya? Iya, Prof. Kalau Oh yang iya, reguler dengan Bapak. ya oke siap siap. Makanya kalau dulu rada asa banyak. Iya, Prof. Baik, ya baik. Nah, jadi itu ya. Jadi itu kira-kira target ya, target-target yang harus kita capai gitu ya di dalam perkuliahan targetnya gitu ya. Nah, targetnya kira-kira silakan ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Nah, tadi jurnalnya sudah jelas ya. Jurnalnya sudah jelas. Ada beberapa yang bisa dilihat ya. Mungkin ada yang bisa buka coba salah satu jurnal. Boleh masuk share screen dari teman-teman silahkan. Ya, Astrid bisa buka salah satu jurnal dari yang tadi ada 40 itu. Buka aja yang Anda suka. Saya coba dulu ya, Kalau Prof ya. ya coba coba diklik di share screen itu salah satu contoh. Eh, yang lain boleh lihat dulu ya, lihat dulu masing-masing. Yang sudah berhasil masuk boleh di share ya. Saya juga belum buka semua sih. Saya baru pernah publish di Dimensi, di Tesa gitu ya. Yang lain belum pernah juga. Kalau ada teman-teman yang sudah berhasil, boleh di share dulu kita lihat. Ya, izin Prof. Ini Ya, sudah silakan. masuk. Ivan udah masuk ke apa? Ini Nah, jurnal. ya, jurnal arsitektur ya. Prof. Ya, itu. Nah, ini kan 1 tahun hanya 2 kali ya. Nah, ini ya. Sehingga nanti teman-teman ini bulan apa? Dia publish bulan apa nih? Januari Ini Februari. dan Juli ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau mengejar Juli, nah coba buka. Nah, Juli, terserah mau mana yang buka. Buka aja salah Ini satu. Julinya 2023, Prof. Ya, nanti kan kalau teman-teman nanti mengejar yang edisi Juli. yang Juli 2024 ya. Ini mah contoh Oh aja ya. buka. Contoh buka aja. Artikelnya siapa aja.
Nah, masuk itu ada banyak artikel. Nah, di bawah kan terlihat ya ada Sinta. Nah, berarti jurnal ini Sinta terindeks 4. oleh Sinta 4 ya. Sinta 4 itu boleh Ya, Prof. teman-teman ya publish di sini. Silakan kalau nanti ada yang terkait ya, terkait dengan penelitiannya diambil sebagai rujukan. Nah, biasanya kalau kita merujuk ke jurnal jurnal mereka, kemudian kita publish itu agak lebih mudah. Ya, karena mereka kan harus itu. Nah, ini kan contohnya ya. Jadi ini terbit 1 tahun 2 kali gitu ya. Jadi kalau 1 tahun 2 kali, kalau misalnya kelewat bulan Juli kan pasti tahun 2025 ya baru publish. Itu tidak apa-apa. Oh iya. Penting, yang penting teman-teman submit, minta surat keterangan dari apa editornya gitu ya. Nah itu dari editornya. Itu kira-kira. Nah silakan dicari yang memang misalnya publishnya September gitu ya lebih dekat. Kalau ini kan harus nyebrang tahun ya. Jadi ini harus nyebrang tahun kalau lewat bulan Juli. Nah dipelajari saja. Nah, ini di universitas apa ini? Ayo Pan, terlihat nih, publishernya. Di nggak lihat ya publisher. This is yang mana? Publishernya gimana ya? Coba di home-nya ada di home. Ya ini akreditasinya angka 4 ya. Ini contohnya. Jadi teman-teman nanti artikelnya tugas apa? Tugas akhir ya dari mata kuliah ini. Silakan artikelnya itu mengikuti saja, mengikuti apa yang template dari ini, dari apa? Dari jurnal ya. Saya Wah, stop share screen. ya ada coba template-nya lihat. Jadi nanti atas. Nah, itu kan template-nya ya. Jadi isinya harus apa saja. Nah, ya itu Diarahkan ke Google Drive, Prof. ya kalau gitu ya diarahkan ke Ya, Google Prof. Drive ya. Nah, nanti teman-teman untuk tugas artikel itu tidak ada panduannya dari saya gitu ya. Teman-teman nanti mau publish di jurnal apa, nah ikuti aja. Kan ada template ya ini ya. Nah, template misalnya coba yang ini. Nah, itu. Mau masuk lagi Pan, ke template. Template-nya nanti. Nah, yang template versi, nah itu 2022. Nah, yang PA3 satu, nah itu. Ada itu, nah ada form pengiriman, ada panduan ya. Nah, ini nanti dipelajari saja sesuai dengan jurnal yang kita tuju ya. Nah, jadi nanti artikel itu sesuaikan dengan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi silakan teman-teman nanti tugas pertama itu mengambil salah satu artikel ya. Nah, kemudian menganalisisnya mungkin dua, tiga, ya tiga, empat slide gitu ya. Kira-kira seperti apa. Boleh buka salah satu ini, Pan, salah satu artikel. Saya stop. Nah, coba mundur. Nah, boleh buka salah satu artikel, di share screen lagi. Buka salah satu artikel.
Nah, itu ya, itu kira-kira teman-teman beberapa jurnal ya yang bisa apa dirujuk ya, yang bisa dirujuk. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, jadi nanti, nah kan ada saya ke tugas dulu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman nanti tugasnya itu mengunduh artikel dari jurnal ya. Tadi ada 40 jurnal, pilih saja yang teman-teman paling sukai gitu ya, atau terkait dengan rencana tesis itu silahkan. Nah, unduh satu artikel ya. Nah, dari jurnal arsitektur tadi, kemudian analisis kira-kira fungsi statistiknya itu di bagian mana, gitu ya. Hmm. Ada, jadi usahakan nanti yang ada itunya, yang ada statistiknya ya, artikelnya dipilih. Yang ada artikelnya dipilih, nah itu ditunjukkan di bagian mana ya. Nah, nanti secara sederhana nanti statistik itu kan bisa dari mulai penyajian data dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi ini tugasnya itu minggu depan kita akan belajar penyajian data ya. Jadi teman-teman membuat ringkasan ya. Jadi semua tugas-tugas itu dibuatnya di PPT saja ya, supaya mudah kalau nanti harus share gitu ya, harus sharing itu. Oke. Nah itu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, pertanyaan dulu silakan. Nah ini ya, ya mangga mangga silakan. Berarti yang tugas pertama aja dulu, tugas pertama saja dulu yang dikerjakan. Iya betul, Kalau di tugas pertama dulu. Ya tugas pertama oh, nanti membuka apa? Ya buka ya cari artikel ya di jurnal yang tadi. Kemudian kira-kira mungkin 2-3 slide ya. Nah, judulnya apa, penulisnya siapa ya, mungkin itu. Kemudian kira-kira konsep statistikanya apa ya? Mungkin biasanya ya yang terlihat kalau ada grafiknya gitu ya. Ada grafiknya, ada rumusnya lah itu ambil aja sebagai apa? Sebagai konsep statistik gitu ya. Sederhananya gitu ya. Sambil jalan nanti kita akan lihat ya. Jalan kita akan lihat. Ya, kira-kira itu ya. Jadi targetnya ya di awal itu diperkenalkan dulu ya. Diperkenalkan dulu pada apa yang akan teman-teman buat ya. Nah, kalau sekarang di pertemuan pertama teman-teman membaca ya. Nah, nanti di akhir-akhir teman-teman membuat gitu ya. Nah, kalau sekarang kan hanya membaca saja. Membaca dari artikel orang, kemudian menganalisis. Nanti tugas utama ya adalah membuat artikel gitu ya. Yang kira-kira mirip dengan yang pertama kali teman-teman unduh ya. Itu ya. Jadi minggu depan mungkin ada beberapa orang yang menyajikan hasil bacaannya ya. Mangga ada pertanyaan lagi? Oke. Ini semua 2003 ya? Atau ada Kang Ade? Ade, Kang Ade? Ade 2001 ya? Kang Ade Surya. Iya, Pak. Ya, ya 2000 dulu belum tidak tuntas dulu ya. Iya, Pak. Kemarin nggak sempat, Pak. Oke, sekarang ya lanjut ya, jangan tinggal-tinggal. Ya, Iya, jangan Pak. tinggal-tinggal, harus tuntas. Ya kalau tuntas mah pasti lulus. Oke, nah baik teman-teman itu ya. Baik kita masuk pada konsep dasar statistika ya. Tadi ya, oke, udah kelihatan ya. Nah, kita bicara ada pengertian statistik dan statistika gitu ya. Ini ada
ada sedikit ya perbedaan. Jadi kalau statistik itu data gitu ya. Kalau bicara statistik itu data. Ini statistik penduduk. Nah, berarti itu data penduduk ya. Nah, kalau statistika itu ilmu ya. Jadi itu bedanya gitu ya antara statistik dan statistik. Jadi ada statistik itu data, makanya sering kalau teman-teman main di kelurahan mungkin ya, nah, di kecamatan di mana suka ada data gitu ya, data statistik itu. Kalau statistika itu ilmu, ya. Walaupun kadang-kadang beberapa ahli menyamakan saja lah. Oke, ini ada pendapat dari beberapa ahli ya tentang statistika ini. Statistik. Jadi pertama, statistik atau statistika itu adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode ya pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, juga menarik kesimpulan dari sekumpulan data. Nah, dari tugas tadi itu misalnya Anda menganalisis jurnal, ada nggak metode pengumpulan datanya? Nah, itu berarti di situ sudah ada fungsi statistik. Ada pengolahan datanya nggak? Nah, mengolah data itu kan masuk di dalamnya menyajikan data itu dalam bentuk tabel atau apa itu termasuk mengolah data. Menganalisis biasanya ya sudah ada rumus-rumus gitu ya. Nah, juga menarik kesimpulan itu dari Prof. Sujana gitu ya. Kemudian Prof. Agus Irianto itu statistik kumpulan cara. Jadi kalau di Pak Sujana menggunakan istilah pengetahuan, kalau Prof. Agus ini menggunakan istilah cara gitu ya. Tapi cara yang berhubungan dengan sama ya, pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data yang berbentuk angka gitu ya, dan menggunakan asumsi-asumsi. Ini ada tambahan. Jadi ada asumsi gitu ya di dalam mengolah data. Misalnya yang sering didengar misalnya asumsinya itu misalnya sekarang kan lagi pemilu nih. Ya sampling error gitu ya. Sampling errornya berapa? Ada yang 2,5%. Nah, itu asumsinya bahwa kesalahan yang bisa ditolerir itu adalah 2,5% ya. Itu nanti ada itu. Kemudian Anderson ya merumuskan bahwa statistik itu seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, nah, mentabulasi, menafsirkan data kuantitatif. Sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penilaian induktif berdasarkan probabilitas matematika. Nah, kemudian Crompton gitu ya, ini metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menginterpretasi. Jadi intinya fungsi statistik itu adalah untuk pengumpulan data ya, pengolahan, analisis, dan menarik kesimpulan. Nah, nanti dicek saja di artikel itu ada nggak metode pengumpulan datanya seperti apa? Ada nggak metode pengolahan datanya, penyajian datanya gitu ya. Jadi kalau sudah ada tabel, ada grafik, nah itu udah kayak statistik. Oke, nah ini konsep statistik ya. Nah, dari beberapa definisi dari para ahli tadi bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi statistika itu kegiatan untuk pertama mengumpulkan data ya. Nah, jadi pertama mengumpulkan ada metodenya kan, ada caranya, ada teknik. Menyajikan juga sama, ada caranya, ada tekniknya ya. Sajikan dalam bentuk apa? Grafik gitu ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, macam-macam untuk menyajikan data. Kemudian menganalisis dengan metode tertentu. Ya metodenya tadi ya beberapa metode misalnya analisis korelasi, gitu ya, analisis regresi, analisis varian. Nah, itu metode tertentu. Itu termasuk kemudian menginterpretasikan ya. Jadi kan ada data, kemudian kita
perlu menginterpretasikan dari data tersebut. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini statistik itu ada dua fase ya. Pertama ada yang disebut fase statistik deskriptif. Yang kedua ada yang disebut statistika inferensi. Nah, deskriptif itu sebagian. Jadi pengumpulan, pengolahan, penyajian ya, tanpa mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita belajar statistik deskriptif ya hanya mengumpulkan ya, mengolah dan menyajikan saja. Nah itu belum menarik kesimpulan. Itu namanya statistik deskriptif. Nah kalau inferensial itu sudah lengkap ya. Yang sudah lengkap itu statistika inferensi ya namanya. Mengumpulkan gitu ya, mengolah, nah, menyajikan ya, kemudian menganalisis, menginterpretasi dan menarik kesimpulan, ya. Sehingga dari statistik inferensial, nah itu bisa menghasilkan generalisasi. Itu kira-kira ada dua jenis ya. Ada dua jenis statistik. Ada yang deskriptif, ada inferensi. Deskriptif itu hanya mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Sedangkan di inferensial itu lengkap. Sampai melakukan interpretasi dan meneliti kesimpulan ya. Nah ini beberapa fungsi statistik ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada beberapa fungsi dari statistik. Pertama menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Jadi tanpa statistik katanya ya, data menjadi kabur dan tidak jadi. Ini ilustrasi ya. Di sini disebutkan beberapa ya. Beberapa mahasiswa dari 100 mahasiswa yang menempuh ujian ekonomi dinyatakan lulus. Nah kan pernyataan itu tidak jelas ya. Nah supaya jelas sebutkan berapa yang lulus, berapa yang tidak gitu ya. Nah itu dengan statistik itu menjadi jelas. Ya, misalnya 60 orang mahasiswa lulus ya. Nanti yang tidak lulusnya ada 40 orang gitu ya. Kemudian fungsi lain dari statistika ini menyederhanakan data ya. Nah, menyederhanakan data yang kompleks menjadi yang lebih mudah dimengerti ya. Ya teman-teman kalau data disajikan dalam bentuk tabel gitu ya, dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk diagram. Nah, ini ada persentase gitu. Itu lebih mudah dimengerti ya. Sekarang kan mulai kemarin kita melihat quick count gitu ya. Nah, quick count itu dalam bentuk persentase ya. Ada yang dalam bentuk grafik ya. Kelihatan grafiknya kalau yang panjang berarti persentasenya tinggi gitu ya. Nah, itu dia menggunakan statistik. Jadi quick count itu 100 ya ilmunya statistik. Ya memang ya statistiknya sudah advance gitu ya. Dan menggunakan berbagai software untuk mengolah data. Kalau penyajiannya kan sederhana dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik itu muncul persentase saja gitu ya. Nah itu statistik. Jadi kira-kira teman-teman sekarang statistik banyak digunakan ya di quick count ini. Nah statistik juga memiliki fungsi untuk membuat perbandingan ya. Perbandingan antara satu kelompok dalam kelompok lain. Misalnya yang dibandingkan biasanya rata-rata gitu ya. Kalau ada dua kelas ya, kelas A dan B supaya lebih mudah dicari kalau dibandingkan orang per orang itu kan susah ya. Namanya hasil belajar statistika kelas reguler dan kerjasama. Nah, kan mudah kalau dibandingkan satu mahasiswa A dengan B, B dengan C dan seterusnya kan menjadi tidak sederhana gitu. Tapi dengan rata-rata ya. Rata-rata nilai kelas kerjasama misalnya 80, rata-rata nilai reguler misalnya 85. Kan bisa dibandingkan. Penghasilan misalnya berdasarkan pendidikan bisa dibandingkan.
Kalau yang lulus SMP misalnya penghasilannya rata-rata 3 juta gitu ya. Yang SMA misalnya UMR ya 4 juta. Nah, itu rata-rata ya sebetulnya. Jadi untuk membandingkan. Nah, kemudian statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala gitu ya. Jadi dengan mempelajari statistik, berbagai gejala yang bersifat sosial atau ekonomi dapat dipelajari. Contohnya inflasi ya. Nah, inflasi itu kan bagian dari salah satu kriteria gitu ya. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan statistik. Misalnya sekarang beras. Gitu. Nah, di Bandung itu kalau di RFM rame, katanya harga beras naik gitu ya. Nah, itu bisa dilihat berapa kenaikannya. Nah, biasanya kalau naik terus nanti dampaknya biasanya inflasi bulan Februari ini akan tinggi kelihatannya. Nah, karena beras itu kan kebutuhan semua orang. Jadi kalau harga beras naik, nah berarti kan nilai uang itu menjadi kecil ya. Menjadi kecil nilai uangnya. Kalau nilai uang menjadi kecil biasanya inflasinya tinggi ya. Nah mungkin teman-teman merasakan gitu ya. Nilai uang itu besar atau nilai uang itu kecil. Ya. Mungkin waktu masih anak-anak ya nilai uang itu terasa apa? Terasa besar gitu ya. Dikasih 10.000 terasa besar. Kalau sekarang kan paling kecil gitu. Itu kira-kira karena apa? Karena berbagai faktor ekonomi dan lain-lain. Oke, yang berikutnya statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Jadi ada korelasi, ada regresi gitu ya. Itu fungsinya adalah untuk menentukan sebab akibat. Jadi menentukan hubungan sebab akibat. Dari sebab akibat dari satu gejala ke gejala yang nah, bisa juga untuk menentukan ramalan ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa publikasi dari teman-teman mahasiswa ya bersama dosennya yang memprediksi ya meramalkan. Nah itu silakan dilihat. Biasanya menggunakan persamaan regresi ya, yang meramalkan suatu daerah itu apakah akan maju atau tidak gitu ya. Biasanya bisa diramalkan IKN gitu ya. Nah, bagaimana IKN itu berdampak pada pertumbuhan kota Samarinda misalnya, ya, kota Balikpapan itu pasti kan akan ada dampaknya. Nah itu bisa dilakukan prediksi ya dengan menggunakan statistik. Variabel pengungkitnya misalnya IKN itu akan berdampak pada misalnya yang sederhana rumah, ya. Harga rumah di sekitar itu ya. Kan lebih dekat ke Balikpapan kemana gitu. Pasti di situ akan naik. Nah ini teman-teman yang dari daerah sana boleh juga melakukan riset gitu ya. Nah biasanya ada ada satu kegiatan ekonomi ya itu bisa meningkatkan. Misalnya di Bandung sekarang sedang tren ada Sumarekon ya. Adanya Sumarekon maka adanya berdampak pada pertama macet yang udah jelas. Nah kemudian pada ekonominya mungkin harga tanah akan naik di sekitarnya ya. Nah itu ada bagian dari situ atau ada jalan tol ya, ada jalan tol. Jalan tol itu biasanya akan memberikan dampak pada misalnya berkembangnya ekonomi di suatu daerah. Itu kira-kira ada faktor pengungkit tuh ya. Nah, itu bisa diprediksi ya, bisa diramalkan menggunakan statistik. Itu salah satu fungsi statistik. Ini dari mulai yang sederhana ya, teman-teman sampai yang rumit. Nah, yang rumit sekarang meramalkan pemenang pilpres nih ya. Nah, itu menggunakan statistik ya, melalui quick count gitu. Kan katanya relatif datanya relatif akan sama dengan data real gitu ya. Nah, karena apa? Karena nanti tadi teknik samplingnya benar dan lain-lain ya. Kita akan belajar bagaimana teknik sampling dan lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Itu beberapa fungsi dari statistik.
Kalau ada yang mau bertanya dulu silahkan. Jadi itu beberapa fungsi ya. Mengapa kita belajar ya? Mungkin bukan untuk sekarang saja gitu ya. Tapi ini pasti akan berguna kalau nanti Anda bekerja gitu ya. Anda bekerja ingin membuat satu kawasan perumahan ya. Ya kan biasanya ada risetnya dulu, ada studi kelayakan ya. Ini mungkin teman-teman yang suka mengerjakan proyek kan suka ada studi kelayakan gitu ya. Apakah layak misalnya pendirian rumah sakit misalnya, kan tidak sembarang lokasi gitu ya. Sebab kita sering melihat ada rumah sakit, ada pertokoan yang sepi gitu ya. Nah, misalnya di Bandung banyak pertokoan yang sepi ya. Misalnya ada Lucky Square gitu ya. Nah, itu sepi. Kenapa sepi gitu ya? Nah, apakah salah pada saat apa studinya gitu ya? Mungkin ada kesalahan pada saat studi. Tapi ada yang ramai misalnya, Sumarekon ramai sekarang. Itu kira-kira seperti itu. Itu bisa diramalkan dengan menggunakan statistik. Itu fungsi dari statistik. Nah, ini kegunaannya ya. Ada beberapa kegunaan dari statistik. Pertama, membantu peneliti ya dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ditentukan. Jadi sampel ini sangat memberikan bantuan ya terhadap peneliti. Sekarang misalnya apa tadi kalau kita kembali ke quick count itu kan tidak semua diambil tapi teknik sampling ya. Nah, ada teknik sampling. Kita akan belajar teknik sampling. Jadi dengan adanya sampel ya, adanya sampel itu bisa membantu ya peneliti itu bekerja dengan efisien. Kemudian membantu peneliti membaca data ya yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang ini ada data ya. Data itu kalau dibiarkan tanpa diolah kita akan sulit mengambil keputusan. Tapi kalau sudah dihitung rata-ratanya, ya, nah berapa rata-rata penghasilan ya penduduk di suatu tempat. Oh, kalau rata-ratanya sudah tinggi, ya mau membuat suatu ya, mau membuat rumah makan misalnya di sekitar tempat itu. Kalau misalnya penghasilannya tinggi, kemungkinan ya, kemungkinan orang datang makan ya ke restoran walaupun agak mahal kan kemungkinannya akan tinggi. Tapi kalau misalnya penghasilannya rendah ya nggak ada yang akan datang. Itu kira-kira ya. Jadi memudahkan kita untuk membaca membantu peneliti melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya atas objek yang diteliti. Jadi biasanya kita ingin melihat perbedaan antar kelompok ya, kebiasaan satu suku ya dengan suku yang lain gitu. Itu biasanya bisa dilihat dengan menggunakan statistik. Membantu untuk melihat ada tidaknya hubungan ya antara satu variabel dengan variabel lainnya, membantu peneliti melakukan prediksi. Nah, ini salah satunya tadi dengan menggunakan regresi itu menggunakan prediksi. Membantu untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Ini kegunaan dari statistik. Jadi ada kegunaan. Nah, statistik ini sangat terkait dengan metode ilmiah ya. Nah, metode ilmiah atau riset ya. Nah, jadi sebagian besar dari metode ilmiah itu didukung oleh statistik. Kalau kita lihat metode ilmiah itu kan cara mencari kebenaran ya. Tinjau dari segi penerapan, resiko untuk keliru yang paling. Ini ada langkah-langkahnya kan. Teman-teman sudah pernah mempelajari langkah-langkah metode ini. Pertama merumuskan masalah ya. Kemudian melakukan studi literatur ya, membuat dugaan atau hipotesis. Nah, ketiga mengumpulkan, menganalisis, menguji
dan menjawab bertanya. Itu bagian dari peran statistik. Ini dominan ya, cukup dominan bagi yang penelitian kuantitatif. Nah, peran statistika ini dominan. Mulai dari pengembangan instrumen, ya, penentuan sampel, melihat sifat data, variabel, mengolah data, dan lain-lain. Jadi, di metode ilmiah ini peran dari statistika ini cukup tinggi. Baik. Kalau kita bicara data ada dua kan ya. Secara umum data itu dibagi dua bagian. Jadi di arsitektur itu ada mungkin lebih dominan kualitatif dan kualitatif. Jadi ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ya. Mungkin secara sederhana kita bisa bedakan ya. Data kualitatif itu sebut saja bukan angka ya. Jenis pekerjaan, ya, status perkawinan, tingkat kepuasan kerja, misalnya itu bagian dari data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu dinyatakan dengan angka lah, secara berapa lama bekerja, ya, berapa jumlah gaji, nah, berapa usianya, hasil ulangan berapa, itu kira-kira data kuantitatif. Nah, tetapi kadang-kadang dari data kualitatif itu bisa dikuantifikasi. Teman-teman pernah mengisi angket, ya? Angket itu kan biasanya ada satu pernyataan, teman-teman menyatakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, gitu ya. Sangat tidak setuju, tapi dari hasil respon kualitatif itu bisa dikuantifikasi. Ya, kalau sangat setuju diberi skor 4, kan biasanya gitu ya. Nah, kalau setuju 3, kalau tidak setuju 2, kalau sangat tidak setuju 1. Jadi itu bisa dikuantifikasi ya. Berdasarkan dari angket yang kualitatif itu bisa dikuantifikasi. Oke ya, tadi jenis data itu ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, secara lebih rinci ya, nanti ada kualitatif itu ada dua, ada nominal dan ordinal. Kalau kuantitatif itu ada interval dan rasio. Kira-kira ini. Nah, jadi ada dua data pertama ini ya, nominal dan ordinal itu biasanya disebut kualitatif. Kemudian interval dan rasio itu biasanya kuantitatif. Nah, tapi tadi saya jelaskan bahwa dari data kualitatif itu bisa dikuantifikasi dari angka. Nah, data nominal itu apa gitu ya? Nah, ini. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi ya. Jadi diperoleh dengan cara itu. Misalnya posisi ya, kirinya itu posisi data setara, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Kemudian contohnya jenis kelamin itu data nominal ya. Karena apa? Posisinya setara kan jenis kelamin itu ya. Setara antara laki-laki dan perempuan ya. Itu setara. Nah, itu jenis pekerjaan juga setara itu ya. Tidak bisa dilakukan operasi matematika ya. Laki-laki dengan perempuan nggak bisa dijumlahkan ya. Dan data ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ini posisinya tidak setara ya. Nah, tidak bisa dilakukan operasi matematik. Contoh kepuasan kerja, motivasi. Di ordinal itu disebut data ranking gitu ya. Hanya kadang-kadang disebut rank ordinal. Data ranking. Posisi tidak setara, hanya ranking 1 ya. Kalau zaman dulu di sekolah masih ada ranking. Ranking 1 itu kan tidak setara dengan ranking 2 gitu ya. Biasanya ranking 1 lebih baik gitu ya dari ranking 2 dan seterusnya. Tapi tidak bisa dijumlahkan ya. Ranking 1 tambah ranking 2 jadi ranking 3 nggak bisa gitu.
Atau ranking 3 dikurangi ranking 1 jadi ranking 1 jadi tidak bisa dibuat operasi matematika ya. Hanya rank ordinal, hanya di ordinal saja, di ranking saja gitu ya. Ini kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu kan bisa sangat puas gitu ya. Puas, tidak puas, kurang puas. Motivasi juga bisa, motivasinya sangat tinggi gitu ya. Nah, tinggi, sedang, kurang. Itu hanya bisa dibuat itu. Tapi pada saat dikuantifikasi itu bisa bergeser data itu ke data interval ya. Nah, data interval itu data hasil pengukuran ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya gitu ya? Nah, cara mengukurnya. Nah, misalnya kalau mengukur dengan alat ukur kan jelasnya menimbang gitu ya. Menimbang, mengukur itu sudah sangat berat. Bentar ya, kayaknya mau habis. Oke ya, jadi kita lanjutkan. Itu ada data interval. Data interval itu data yang diperoleh dari cara pengukur. Nah, termasuk di dalamnya katanya karena diukur ya, misalnya hasil belajar. Nah, hasil belajar itu diukur menggunakan tes gitu ya. Makanya ada yang memasukkan ya hasil belajar itu data interval karena hasil mengukur. Nah, juga motivasi ya. Motivasi itu kan bisa diukur dengan menggunakan angket gitu ya. Ya, ada yang memasukkan motivasi itu misalnya menjadi data interval. Sehingga bisa diolah gitu ya. Teman-teman mungkin yang S1-nya pendidikan ada yang mengukur motivasi ya, mengisi angket, kemudian datanya diolah seperti biasa karena itu berkeyakinan bahwa data hasil pengukuran walaupun mengukurnya itu menggunakan angket ya itu masuk pada kelompok data interval ya. Kalau orang yang saklek gitu ya, yang ukur itu ya menggunakan alat ukur konvensional, misalnya temperatur ya, menggunakan apa termometer gitu ya. Nah, kemudian massa menggunakan timbangan ya, panjang meteran itu. Tapi sekarang berkembang pengukuran skala psikologis itu bisa dilakukan sehingga skala psikologis ya, termasuk tadi motivasi, minat belajar dan lain-lain ada yang menggolongkan menjadi data interval. Itu karena alat ukur psikologi sekarang kan sudah banyak ya, sudah banyak. Nah, kemudian yang tertinggi adalah data rasio. Nah, data rasio itu data yang diperoleh dari hasil pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol mutlak. Ini katanya kalau interval itu adalah nol mutlak. Tidak ada kategorisasi ya, kemudian bisa dilakukan operasi matematik. Itu kira-kira. Jadi interval dan rasio itu bisa dilakukan operasi. Ini penjelasan data ya. Jadi data itu ada kuantitatif, kualitatif. Nah, di kualitatif ada dua ya. Ada nominal, ada ordinal ya. Di kuantitatif juga ada dua, ada interval dan rasio ya. Nah, itu kira-kira untuk pertemuan kali ini ya. Nah, jadi minggu depan teman-teman silahkan untuk minggu depan nanti tugasnya menganalisis jurnal ya. Analisis jurnal kemudian melihat fungsi-fungsi statistikanya. Ya diusahakan lah kalau bisa semua menyajikan lah. Mungkin 5-10 menit ya, masing-masing 5 menit, 10 menit
judulnya ini dari jurnal ini, statistikanya ini, gitu ya. Supaya Anda mendapatkan gambaran ya, kira-kira apa yang akan dibuat nanti ya. Kan biasanya kita lihat contoh dulu ya. Nah, kita lihat contoh dulu, baru setelah lihat contoh, oh ini, gitu ya. Baru kita membuat. Ini akan mampu. Jadi di dalam PPT ya, jadi tugas satu itu mengunduh artikel ya dari jurnal, silakan mau dari jurnal ini ya. Nah, ini jurnal-jurnal tadi yang sudah jelas ya. Nah, ini kira-kira jurnal-jurnalnya. Jadi ada yang sudah coba buat ya. Nah, kalau nanti penyajian data statistika ya, nah ini maksimum ya, jadi 10 slide itu maksimum. Jadi silakan beberapa slide saya kira sudah cukup ya. Oke, nah itu kira-kira untuk penjelasan awal ya, penjelasan awal perkuliahan kita ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Mangga. Mohon izin, Prof. Ya, Untuk mangga, mangga. satu dan tugas dua berarti artikelnya sama ya, Prof? Atau berbeda Artikel artikel jurnalnya? artikel jurnal itu tugas satu ya. Nah, tugas dua mah cari aja dari buku tentang penyajian data ya. Oh, Nah, baik. jadi yang tugas satu itu menganalisis jurnal, tugas dua itu membuat ringkasan. Tapi untuk minggu depan analisis jurnal aja dulu ya, satu dulu. Satu dulu, nanti semua saya kira menyajikan ya, menyajikan bacaannya. Hasil bacaannya ini. Mungkin secara ringkas kan terlihat di abstrak ya. Jurnal tadi kan bisa, boleh lihat lagi, Kak Irfan, salah satu artikel, boleh buka, bebas dari mana aja. Oh, ada yang sudah download belum? Boleh di-share salah satu artikel. Silakan kalau yang udah download. Ya, ke atas. Seperti ini ya, Prof. Salah Ya, satu ini. jurnalnya. Ya, contoh ini kan ya jurnalnya. Nah, coba lihat. Kan abstrak tuh menggambarkan keseluruhan ya. Nah, mungkin abstraknya bisa dijelaskan nanti di analisis guys. Boleh lanjut, maju. Terus pendahuluan ya, belum ada statistikanya. Misi proyek. Nah, mungkin definisi proyek kan ini peta itu kan bagian dari itu ya, bagian dari statistik ya, peta itu boleh disajikan. Terus ya terus. Nah, terusnya elaborat terus. Terus apa? Terus ada nggak penyajian data?
Nah, berarti ini kan tidak terlihat ya. Nah, berarti cari jurnal yang lain. Cari jurnal yang lain gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak terlihat. Nggak terlihat ada statistikanya ya. Jadi teman-teman ini contoh artikel yang ya kualitatif murni gitu ya. Nah, ini kualitatif murni. Tekstur itu kan ada dua. Oke, itu bisa. Mungkin seperti Nah, ini ya Prof, ya, analisanya ini ada analisa ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. statistik. Kan ada grafik, ada apa gitu ya. Nah, itu kira-kira ya, enggak lah dilihat ya. Nah, bagus kalau yang ada hitung-hitungannya gitu ya. Artikelnya itu dipilih yang ada hitung-hitungan, ada grafiknya gitu ya. Silakan. Jadi yang eh, ya. Oke ya, jadi nanti dicari saja. Cari yang ada ya. Sebentar. Bentar ya. Seperti ini ya Prof, mungkin maksud dari data tabel grafiknya. Nah, iya. Ya kayak gitu. Ya, kayak itu. Data-data seperti ini kan ada ini menggunakan statistik ya. Ya seperti inilah yang ada data-data ini. Ya, silakan dicari aja. Bagus kalau ya sesuai dengan, nah ini kan ada tabel ya, ada tabel frekuensi penurunan. Ya, silakan. Kan ada uji-uji ya, ini kalau jelas nih, ada analisis kan, uji validitas gitu ya, questionnaire. Nah, yang seperti ini ya, kan ada fungsi-fungsi. Oke, saya kira itu ya. Dipilih ya, jurnalnya dipilih, artikelnya dipilih, silahkan aja. Ya, yang teman-teman suka ini kan ada penyajian data ya, stase dan lain. Ya, ini dari jurnal apa ini? Yang tadi? Ini berbeda Prof dari Ya, jurnal arsitektur alur. nah itu ya. Jadi mungkin silahkan. Bebas lah ya. Dari jurnalnya dari yang tadi ada 40 jurnal, silakan ambil satu artikel yang ada statistikanya ya. Oke, Baik. baik. Boleh ditutup. Baik, itu teman-teman ya, jelas ya untuk tugas minggu depan. Nah, jadi diawali dari membaca ya, membaca dulu punya orang ya, nanti di akhir membuat punya kita. Ya, kan sudah punya rancangan tesis belum? Udah ada mau apa gitu kan udah ada ya. Astrid udah ada mau apa kira-kira Astrid? Udah ada, Prof. Udah ada kan? Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, jadi arahkan nanti artikelnya ke sana gitu ya, supaya mendukung nanti ya, tidak usah publikasi lagi. Ya, semuanya saya kira sudah punya tema ya, itu diarahkan nanti artikel yang dibuat ke sana. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, mangga, mangga. Kalau saya dapat artikel tapi tanpa si terakreditasi Sinta, itu nggak apa-apa, Prof? Ya, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Dari artikel apa? Saya dapat dari Universitas
Fakultas Prodi, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Valetehan, Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Dari jurnal lain silakan. Tadi itu ada jurnal arsitektur yang masih baru mungkin ya, tapi menarik ya silakan aja. Nggak apa-apa. Mangga ada lagi? Silakan. Baik, kalau sudah cukup ya saya kira. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik silakan bisa dimanfaatkan buka-buka jurnal ya. Ini kuliah terakhir hari ini atau masih ada kuliah? Masih ada kuliah? Terakhir, Prof. Untuk Terakhir. terakhir, Prof. Terakhir ya. Silakan buka-buka artikel ya sambil nyari-nyari. Oke, baik kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Mohon di share ini dulu ya, Kang Irfan, dipoto dulu. Boleh, Prof. Mungkin Ya. bagi rekan-rekan yang berkenan untuk membuka on cam dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, mangga di itu aja. Baik, untuk rekan-rekan saya izin screenshot 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, Prof. Ya, ya baik. Nanti dibagi di itu ya, di grup Baik, dibagikan, Prof. di share di grup. Baik, baik teman-teman kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof.